Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ketemu lagi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dalam pelajaran Al-Quran. Sebelumnya Bapak absen dulu kehadiran kalian. Abdul Rahman, Bapak, Siska, Bapak nggak ada? Ada. Semuanya ada ya. Mudah-mudahan bisa senantiasa diberikan kesehatan untuk selalu bisa hadir dan belajar di sekolah kita ini. Untuk sekarang kita ulas lagi kembali materi yang telah Bapak sampaikan pada pertemuan minggu kemarin ya. Minggu kemarin itu tentang hadis bergaul dengan tetangga ya Pak ya. Hadis tentang bergaul dengan tetangga ya. Untuk pertemuan hari ini tujuan kita belajar tentang hadis bergaul dengan tetangga. Yang pertama, kalian mampu mencatat ya, menulis hafal tentang hadis bergaul dengan tetangga. Kemudian kalian mampu mengucapkan, melafalkan hadis tersebut. Kemudian kalian mampu menerjemahkan, mengartikan hadis tentang bergaul dengan tetangga tersebut. Dan kemudian nanti pada akhirnya kalian mampu menerapkan makna kandungan dari hadis tersebut ya. Itulah tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerima dan melaksanakannya dengan baik ya. Untuk pertama kita baca dulu bareng-bareng yang sudah kalian tulis ya. Coba dilihat buku catatan kalian. Bapak ikuti ya, kalian ikuti ya catatan Bapak. An Abi Darrin radhiyallahu anhu idza tawafta marqatan fa'aksir ma'aha wa ta'ahad tironaka rawahu Muslim. Itu lafal hadis tentang bergaul dengan tetangga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Nanti Bapak tes ya kalian dalam melafalkan hadis tersebut ya. Untuk yang pertama boleh dibaca oleh Kira, silakan. Kira silakan. Terima kasih. Untuk yang lainnya kalian bisa dibaca ya masing-masing. Nanti ada pengetesan untuk hafalannya ya. Jadi kalian baca, kemudian kalian bisa dihafalkan. Untuk artinya tolong disimak dan ikuti dulu ya. Arti dari hadis tentang bergaul dengan tetangga. Dari Abu Darda, dari Abu Darda. Kalian baca. Dari radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hai Abu Darda, jika engkau memasak sayur, maka perbanyaklah airnya. Dan perhatikanlah tetangga-tetanggamu.
minggu depan untuk bisa dihafalkan ya hadis tersebut ya. Jadi satu-satu nanti Bapak mengetesnya ya sesuai dengan absensi kelas. Untuk penilaian dalam nilai harian dari bab tentang hadis bergaul dengan tetangga ya. Untuk selanjutnya kita coba untuk mengupas tentang isi kandungan dari hadis bergaul dengan tetangga tersebut ya. Mungkin nanti setelah Bapak menjelaskan kalian bisa mencatat ya, karena kalau cuma mendengarkan kalian tidak punya referensi serta untuk dihafalkan di rumah. Kalian hari ini saya perkenalkan dulu, nanti setelah Bapak menjelaskan kalau ada pertanyaan kalian bisa bertanya langsung. Dalam hadis tentang bergaul dengan tetangga ini, bahwasanya seorang muslim hendaklah berperilaku atau dalam bergaul dengan tetangga atau masyarakat di sekitarnya itu ada etika yang harus dijaga. Jadi nggak sembarangan kita dalam beretika atau berperilaku di dalam bermasyarakat. Jangan sampai kita hanya istilahnya bersikap rumah gue, bagaimana diri kita sendiri. Kita harus bisa menjaga pergaulan dengan baik dengan orang-orang di sekitar kita, terutama tetangga terdekat. Yang namanya tetangga itu kalau hitungan aturan syariat Islam itu 40 rumah, ke belakang, ke depan, ke samping, kiri, samping kanan. Itu termasuk tetangga. Jadi sekitar 40 rumah dari depan rumah kita. Jadi adalah ya satu RT mah ya. Mungkin satu RT bisa 40 rumah atau bahkan lebih. Itu hitungan tetangga. Jadi bukan hanya yang di samping kiri kanan kita aja yang dekat dengan rumah kita, tapi hitungannya 40 rumah dari rumah kita. Itu namanya tetangga. Nah, ini harus dijaga perilaku kita ya. Nah, ini di dalam hadis ini dicontohkan bahwasanya seorang apabila dia memasak sayur, nah, ibu biasanya ya, perempuan memasak-masak, tapi banyak juga cowok yang jadi tukang masak, apa namanya, chef ya, itu memasak. Itu dalam Islam ketika seorang muslim memasak sayur, memasak apa istilahnya, ini hendaklah dia memperhatikan tetangganya di sekitarnya. Artinya ketika kita masak yang tercium bau wanginya sama tetangga, biasanya masak apa yang wanginya bisa jauh, masak ayam, masak daging, masak apa yang wangi-wangi. Ini hendaknya kita memperhatikan, oh mungkin tetangga kita belum makan. Perasaan seperti itu. Jangan merasa punya saya sendiri, makan sendiri, masaknya sendiri aja, ya habisin sendiri, ya. Jadi intinya bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa memperhatikan tetangga kita, terutama dicontohkan dalam hadis ini. Kita kalau memasak sayur misalkan, hendaklah kita membanyakin airnya, kuahnya. Artinya kita disuruh untuk berbagi, ya, berbagi sama tetangga. Jangan gak peduli tetangga udah makan atau belum, gitu ya. Ini betul ya. Makna dari hadis tentang bergaul dengan tetangga yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mungkin kalau nggak udah ini jelas, mungkin pertemuan kita bisa disimpulkan bahwa nanti setelah kalian membaca, mampu melafalkan hadis tentang bergaul dengan tetangga, dan juga kalian sudah menulisnya dan juga tahu makna atau terjemahnya, kalian bisa mampu mengamalkan dalam kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Jadi kita hendaklah selalu menjaga dan beretika bergaul dengan tetangga dengan baik. Mungkin itu kesimpulan
pembelajaran kita hari ini. Dan untuk tugas kalian seperti tadi udah di awal katakan, nanti hadis ini kalian hafalkan di rumah. Nanti minggu depan kita akan memberikan nilai untuk yang hafal ya. Mungkin pertemuan kita hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.